Undip mencatat prestasi sebagai kampus berkelanjutan dengan menempati peringkat kedua nasional dalam UI Green Metric 2024. Secara regional, Undip berada di posisi keempat Asia dan peringkat ke-26 dunia. Capaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya di bidang keberlanjutan, mulai dari pengelolaan energi, air, dan limbah, hingga penguatan riset serta penataan ruang hijau kampus. Undip terus berkomitmen menghadirkan lingkungan kampus yang ramah, inovatif, dan berkelanjutan. Dalam mempertahankan posisinya sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan berkelanjutan, Universitas Diponegoro yang meraih posisi kedua nasional menurut penilaian UI Green Metric 2024 terus aktif memperluas ruang terbuka hijau, mendorong riset yang berorientasi pada pencapaian SDGs, serta memperkuat berbagai program konservasi lingkungan. Banyak juga ya langkah Undip dalam mewujudkan kampus yang bersih dan berkelanjutan. Tapi kok dipikir-pikir permasalahan sampah yang ada di Undip ini nggak pernah tuh selesai-selesai. Apa aku bilang ke Almas ya? Dia kan juga anak BEM. Mungkin dia bisa bantu terkait masalah ini. Mana mas? Oh, ini mau ketemu sama Dimas Fisip sama MPS Mas juga. Ada bang? Tadi kan aku dari perpus. Iya dari Pus. Baca-baca lah ngeliat. Undip itu ternyata dapat UI. Iya betul banget. Berarti kemarin tuh. Oh iya. Cuman tapi kan kenyataannya di lapangannya bisa kita lihat tuh sampahnya masih. Iya ada. sih, kantin juga banyak sampahnya kan. Ya, itu juga minta tolong kamu sih karena sebagai pihak yang juga. Iya. Kan nanti ada hubungan sama himpunan juga. Iya. Ya, kamu itu bisa lobbyin ke rektorat dan bikin apa langkah yang bakal diambil advokasi sama itu. Oh menarik sih. Kebetulan itu juga isi yang bagus juga. Mungkin nanti karena aku mau ngobrol dulu sama teman-teman juga, tadi tak sampaikan dulu. Sekiranya emang bisa, nanti aku coba buat obrol lagi ke teman-teman. Udah aja Gia. Oke. Duluan ya. Makasih, Mas. Yuk. Bu, Pecelnya masih. Pecelnya satu ya. Masih. Iya, pakai plastik lagi. Nah, teman-teman semuanya, Reinhard tadi Hima maupun Salman dari BEM Visip ya. Mungkin pembahasan kita buat hari ini udah selesai ya. Menurutku udah selesai semuanya. Kita udah bahas banyak hal juga. Tapi ada satu hal lagi nih yang mungkin jadi pikiran aku dari kemarin gitu. Ada satu hal yang memang pengen aku coba obrolin ke kalian kayak gitu. Terkait dengan apa itu mas? Nah, sebenarnya kan kemarin aku ini kan dari gedung mau ke kantin gitu, ketemu nih sama temenku namanya Haki. Nah, dia tuh nyampein apa yang jadi pikiran dia, apa yang jadi keluh kesah dia gitu. Dia nyampein soal permasalahan sampah yang emang itu masih kronis sih di Undip, apalagi di lingkungan sekitar kita kan. Apalagi kalau kita lihat tuh banyak banget sampah plastik yang berserakan di mana-mana. Ya setuju sih mas, kayak kita juga di Visip kan masih kewalahan banget tuh, kayak tempat sampah di kantin kadang membludak sampahnya, iya penuh banget. Iya betul banget. Nah, apalagi kan kalau kita pikir lebih jauh ya, bahwasanya sampah ini kan banyak sumbernya kan, bisa kita bawa dari luar dari warung-warung kita bawa ke Undip sebagainya. Tapi menurutku yang lebih keren itu kan dari kantin kan. Kantin tuh kan mereka penyedia sampah terbanyak, bahkan datanya pun juga ada kalau kantin tuh nyumbang banyak sampah nih ke Undip sendiri, karena mereka ngejual makanan bungkusannya plastik. Habis kita beli sesuatu banyak bungkusnya juga plastik sebagainya gitu kan. Kalau kamu ada ide gak mas buat ngatasin masalah ini? Sebenarnya iya sih, aku juga pikiran gimana kalau kita coba untuk audiensikan, kita ngebuat kajian yang benar-benar bagus, kajian gitu, nanti kita sampaikan nih ke rektor, biar rektor juga bisa nih buat ngebuat semacam peraturan rektor atau sebagainya soal membatasi sampah kantin di kantin gitu di fakultas-fakultas. Gitu sih, tapi menurut aku itu kayaknya masih belum lengkap sih mas. Kayaknya kita butuh flooring yang namanya ke konten kreator di kampus ini ya. Lu kan konten kreator mah, boleh gak sih? Kayak juga aman-aman. Mau Bisa, di mana serius? nih? Mau di TikTok, di IG. Oke. Bisa semuanya. Bisa sih, gua Iya, available untuk betul. itu sih. Oke. Aman. Nanti konsepannya gua atur deh, setupnya segala macam, aman. Oke. Kalau gitu coba nanti ya kita sambil obrol lagi. Kalau gitu
besok kita coba obrolin lagi karena aku dengar nih dari rektor tuh katanya dia lagi ngadain program belusukan gitu, belusukan ke kantin, belusukan ke tiap mahasiswa buat dengar keluh kesah langsung dari mahasiswa kayak gitu sih. Gitu. Kalau gitu ini deh, udah mau jam 12, makan dulu ya, makan deh. Tapi aku kayaknya nggak bisa deh, soalnya masih ada rapat sama Imah. Kalau gitu aku sama-sama aja. Oke. Jalan ya. Mas, maksudnya punya kantin ya? Iya. Boleh ngobrol dulu bentar nggak, Mas? Iya, boleh. Duduk dulu. Jadi gimana Mas? Jelasin. Jadi kita tuh sebenarnya ada concern terkait dengan sampah yang Betul. ada di Undip, Pemasaran sampah. khususnya sampah plastiknya, Mas. Kan kita tahu nih di Undip itu udah banyak sampah plastik yang misalnya ada di fakultas, ada di lingkungannya, Betul. ataupun misal di kelas juga kadang ada. Nah, kita tuh lagi mikirin cara nih Mas, gimana caranya agar kita dapat mengurangi penggunaan sampah plastik dan keberadaan sampah plastik tersebut. Kemarin kita sempat mikir ada beberapa opsi yang bisa kita ambil. Yang pertama itu mahasiswa membawa wadah sendiri, jadi ketika nanti kita makan ke tempat Masnya misal Kantin gitu. boleh nggak kita kayak Mas saya pakai wadah tengok atau saya saja gitu. Terus yang kedua mungkin itu dari Masnya, jadi Masnya nanti ngerubah kemasan yang asalnya plastik kayak gini, yang ini udah bahaya nih Mas bagi lingkungan. Sama soalnya kayak gini, ini saya sempat bawa dari fakultas sebelah. Ini kayak gimana Mas ya? Oh ya, saya setuju aja sih terkait tempat makan yang pindah ke kardus itu ya, atau ramah lingkungan ya. Tapi kalau dipikir lebih lanjut lagi tuh kan kalian tahu sendiri kan kalau di kantin kan kosnya juga udah lumayan mahal untuk sewanya itu kan. Apalagi untuk transisi kan mesti menghabiskan biaya tambahan lagi kan. Jadi ya itu mungkin masih bisa dipikirkan lagi sih sama saya. Lagi pada makan, ngobrolin apa? Kita lagi ngobrol sama Pak Kantin nih Pak, lagi soal masalah lingkungan, sampah gitu. Menarik tuh, dulu. Kita bahas Mas. Dulu Pak. Nah, Pak Kantin ada Pak Rektor di sini Pak. Jadi kita kan barusan lagi ngobrol ini sama pengelola kantin juga. Kita lagi konsul soal masalah lingkungan, terutama sampah di sini gitu. Dan setelah kita coba ngobrol, ternyata dari Pak Kantin ini atau beberapa kantin ini merasa keberatan karena memang alasannya nasional sih, karena ada penambahan harga sebagainya soal masalah sampah, apalagi penggantian dari styrofoam ke plastik kan juga cukup mahal ya Pak kayak gitu. Oh, jadi keberatannya itu terkait sampah ya? Iya betul, soal harga juga sih, harga barang sebagainya gitu-gitu. Oh, kalau terkait sampah sih, saya juga udah ada pikiran Ya. buat bagaimana kita itu mengubah kantin-kantin yang ada itu buat pakai kemasan yang lebih Ramah lingkungan, betul. Ya, kebetulan juga ada Mas Almas sama Mas Salman di sini sebagai Ya. perwakilan BEM, mungkin bisa dicatat nanti kita bisa Siap. diskusi selanjutnya gimana. Siapa? Alhamdulillah mungkin kalau dicatat ya bisa sih untuk solusi ke depannya juga ya. Oh iya. Baik, boleh. Makan dulu. Oke Pak, siap. Makasih Pak. Cek. Oke, akhirnya podcast yang kita gadang-gadang dari kemarin akhirnya bisa terrealisasi juga ya. Betul banget. Kan kita udah ngobrol ya sama anak-anak Hima, terus anak-anak Bimbis juga. Ini podcast yang emang sudah kita rancang dari lama banget nih. Dan mungkin sebelum kita mulai, aku ucapin dulu selamat siang dan selamat datang di podcast Enviro Deep, podcast yang bakal ngebahas semua permasalahan lingkungan di Undip. Jadi nantinya di podcast ini tentu saja kita bakal bahas semua permasalahan lingkungan, terutama masalah yang memang jadi urgent banget nih di Undip sama. Oke, betul banget nih. Terlebih kampus kita ini masuk ke dalam peringkat kedua di UI Green Matrix. Masa sih kita sebagai mahasiswanya nggak acuh sama permasalahan tersebut? Iya betul banget, karena kita peringkat ketiga dan kedua gitu ya, kata pemain juga. Mungkin kalau kita nggak paham, kita bakal datengin gestar yang tentu saja sangat penting nih untuk bahas masalah itu. Siapa tuh kira-kira ya ini kan? Iya betul banget, karena kursi ini kosong, mungkin tanpa lama lagi kita panggil aja dan sambut ini dia Pak Suhardomo, Rektor dari Universitas Diponegoro. Selamat datang Pak, selamat siang Pak. Monggo Pak, duduk Pak, silakan Pak, duduk Pak. Oke. Nah, selamat datang nih Pak di podcast Enviro di sini. Jadi di kali ini kita bakal ngebahas soal semua permasalahan lingkungan yang ada di lingkungan Undip itu sendiri. Sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan. Saya juga memiliki perhatian khusus lah untuk sampah ini. Jadi
dari mahasiswa sendiri bagaimana pandangannya terhadap Oke, jadi kan kalau kita lihat nih Undip kan udah masuk ke dalam peringkat Green Match sampai lagi di 5 besar gitu ya. Nah, tapi yang kita lihat maupun dari teman-teman Platinum ini banyak banget nih masalah sampah yang belum diselesaikan, apalagi masalah soal plastik itu sendiri Pak, apalagi di kantin dan sebagainya gitu-gitu. Apalagi aku pernah baca nih Pak, mungkin nanti kalau saya salah boleh dikoreksi Pak Nomo ya. Jadi kemarin tuh aku baca kalau dari UPTK 3L atau memang yang unit urus masalah sampah itu, kita tuh menyumbang 1 ton sampah per harinya di Undip. Apalagi kalau di total nih Pak, sebenarnya kan hampir 400 ton sampah ya, itu kan banyak banget jumlahnya dan perlu banget perhatian khusus dari semua pihak kayak gitu. Oke, for your information juga guys, kemarin waktu kita makan di kantin ya, kita Betul. juga ketemu sama Pak Suharno ini dan sempat mention gitulah terkait dengan permasalahan sampah yang mau topiknya kita bawain ini ya Pak. Iya, dan saya ingat sih kemarin ketemu sama teman-teman mahasiswa ini di kantin. Jadi untuk masalah sampah dari saya bersama dengan rekan-rekan direktorat itu sudah mengadakan diskusi dan Ya, betul. dari diskusi itu sudah kita lanjutkan juga kepada fakultas dan juga BEM yang ada. Jadi nanti dari kami bakal merencanakan buat setiap kantin yang dapat menggunakan kemasan yang ramah lingkungan akan mendapatkan kompensasi atau hadiah gitu. Iya, dan nggak hanya itu, nanti setelah itu kedepannya kita juga akan mengadakan perlombaan gitu ya mengenai lingkungan seperti itu. Jujur kita penasaran juga sih Pak terkait dengan lomba apa sih yang mau digelar sama pihak rektorat. Betul banget. Tapi sebelum kita ke sana, boleh dijelasin dulu nggak Pak terkait dengan eksistensi UPTK 3L? Ini kan tadi sempat dijelasin oleh Almas. Mungkin boleh tolong dijelasin lebih lanjut gitu Pak terkait dengan UPTK tersebut dan dukungan seperti apa yang diberikan pihak rektorat kepada kami di fakultas dan juga terkait apa saja yang diberikan atau guidance dari pihak rektorat untuk menunjang gerakan pemilahan sampah di tiap fakultas ini Pak, terutama terkait dengan UPTK 3L tadi. Oh iya, betul. Jadi terkait UPTK 3L, UPTK 3L ini merupakan unit pengelolaan utama dalam aspek sampah yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro. Jadi mekanisme sampah mulai dari pengumpulan, pengolahan sampai nanti proses pendaur ulang ya, itu peran utamanya ada di pihak UPTK 3L. Jadi UPTK 3L ini dalam keberjalanannya juga bakal tidak hanya secara teknis saja, tapi juga mereka menerapkan prinsip 5R, yaitu refuse, reduce, reuse, recycle, dan rot yang menjadi prinsip utama dalam keberjalanan UPTK 3L ini. Dan juga UPTK 3L ini bertugas memastikan bagaimana ekosistem kampus itu berjalan secara semestinya, keberlanjutan, dan juga bagaimana keberlanjutannya ini nggak hanya terjadi di saat ini, tapi juga di masa depan sampai berkelanjutan begitu. Berarti nggak cuma masalah pengolahan doang, tapi juga gimana cara dan sebagainya itu ya Pak? Iya, benar. Tapi sebelum tadi kan kita kan sendirinya kan 3R kan, ini 5R bayangin, panjang banget sih, satu Iya, ya. benar. 5R. Itu Pak, terus terkait dengan kita biasa Pak peraturan rektor gitu yang Bahas soal sampah. bahas tentang terkait dengan pengolahannya Sampah. terus apa gitu. Ada nggak sih, Pak? Ada nggak sih? Ada, jadi untuk peraturan rektor sendiri itu ada peraturan rektor nomor 5 tahun 2003 sebagai dasar bagaimana pengelolaan sampah di Universitas Diponegoro. Jadi peraturan ini ada mekanismenya, peran-peran dari aktor yang terlibat, dan juga bagaimana kerjasama dari aktor-aktor yang terlibat ini untuk saling mewujudkan Undip yang bersih dan juga berkelanjutan. Memang jadi nggak cuma teknis doang, tapi udah didukung juga sama kebijakannya gitu ya, samanya gitu. Oke, jadi kita sudah sampai di penghujung podcast episode kali ini. Kita juga udah ngobrol banyak tentang bersama Nomo mengenai pemanasan sampah, peraturan maupun teknis dan sebagainya. Memang kita nih selalu didengar ya sama rektor gitu ya, sama ya gitu. Contohnya buat mahasiswa apa sih ya enggak? Oh iya, boleh. Pasti ya, buat mahasiswa akan selalu kami usahakan, apalagi untuk pekerjaan dan lingkungan di Universitas Diponegoro. Oke, baik. Terima kasih Pak Nomo. Mungkin sekian untuk kali ini. Nantinya kita akan podcast kembali dengan berbagai macam pakar lingkungan, pun juga ada pakar kebijakan yang akan kita bahas bersama mengenai pengelolaan sampah di Undip supaya Undip mencapai peringkat pertama di Undip gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin sebelum kita tutup episode kali ini, kita ada jargon dulu nih Pak. Mungkin jargonnya kayak gini ya. Nanti kalau aku bilang Envirodip, Bapak jawabnya Undip bijak bersampah. Siapa?
Siap. Oke, mungkin kita mulai 1, 2, 3. Edipinodips, Undip bijak bersampah. Terima kasih, sampai jumpa. Komunikasi dan advokasi kebijakan menjadi suatu aspek yang memegang peranan penting dalam menggaungkan suatu gerakan, suatu aksi yang akan dirujuk dalam suatu kebijakan. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2023 tidak akan berhasil tanpa koordinasi dan sinergi dari seluruh unsur sivitas akademika. Mari kita gaungkan hashtag Undip Bijak Bersama.